Halo guys, selamat datang di channel Dimas Irfan. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini Dimas ingin cerita tentang film yang berjudul Maya and the Tree. Animasi film ini menceritakan tentang petualangan seorang gadis yang bernama Maya yang harus dikorbankan kepada para dewa karena utang masa lalu keluarganya. Langsung saja kita menuju ke cerita. Story diawali di kerajaan TK di mana ketiga kakaknya, Lance, Dagger, dan Shield yang berpakaian jaguar membawa paket secara diam-diam kepada ayah mereka. Isi paket tersebut merupakan kue untuk ulang tahun Maya. Namun tak disangka Maya tidak ada di kamarnya. Menurut sang istri, Maya sudah kabur dari kerajaan. Padahal waktu penobatan Maya akan segera dilangsungkan. Ayah Maya pun menugaskan siapa? Seekor macan kumbang hitam untuk membawa Maya kembali pulang ke istana. Di lain sisi ternyata Maya kabur ke tengah pertarungan ilegal di tengah hutan. Di sana Maya menantang seorang petarung yang tidak pernah kalah yang bernama Birkila. Namun karena badannya yang kecil dan perawakannya wanita, semua orang menertawakannya. Ya begitulah kelakuan sang putri, ada-ada aja. Pertarungan pun dimulai. Di dalam pertarungan ini terlihat Maya sangat membuat Birkila kewalahan. Maya merasa bahwa dia akan menang dan dia pun ceroboh, tidak sadar bahwa Birkila menyerangnya sehingga tangannya patah. Dengan kondisi tersebut, pertarungan masih terus berlanjut hingga Birkila dan Maya sama-sama terkena tinjuan. Kemudian Ciapa berhasil menemukan Maya dan membawanya pulang ke istana dengan kondisi yang babak belur. Di dalam istana, Maya berdebat dengan ayah dan ibunya karena ulahnya tersebut. Perdebatan tersebut terhenti dengan kekecewaan ayah dan ibu Maya karena perkataan Maya yang dia tidak ingin menjadi seorang putri. Scene berlanjut pada saat penobatan Maya berlangsung. Penobatan ini dihadiri oleh beberapa kerajaan dan beberapa penyihir. Kedatangan Maya pun disambut oleh seluruh warga masyarakat dari kerajaan TK, termasuk seorang nenek yang mempunyai kepekaan terhadap kehidupan Maya. Namun ketika Maya ingin dinobatkan sebagai ratu, ledakan pun terjadi dan diiringi dengan kedatangan Judge, pangeran kelelawar yang merupakan utusan Raja Midlands, dewa perang. Kedatangannya bertujuan untuk menjemput putri Maya untuk datang ke dunia bawah di tempat ibu Maya, Ratu Mitch, dan dikorbankan kepada para dewa. Pernyataan ini sontak membuat semua orang terkejut. Di sisi lain, saudara Maya dan juga ayahnya Maya siap-siap untuk menghadang Pangeran Judge agar tidak membawa Maya pergi. Pertarungan antara manusia dan dewa pun tidak terhindarkan. Pangeran Judge memanggil pasukannya pun berupa 2 orang manusia batu. Ayah Maya melawan 2 raksasa batu tersebut, sementara saudaranya mencoba untuk melawan Pangeran Judge. Pertarungan pun terus berlangsung sampai hingga akhirnya ketiga saudara Maya pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Pangeran Judge. Sementara ayahnya Maya berhasil mengalahkan 2 raksasa batu, tetapi dia harus terluka parah di bagian tangan. Dan kini tinggal dia yang tersisa untuk melindungi Maya. Bukannya mengambil kesempatan, ternyata Pangeran Judge memilih untuk mundur karena ayah Maya terluka dan tidak melawannya. Dan ini membuat semua tamu kerajaan menjadi takut dan tidak bersedia untuk membantu kerajaan TK melawan para dewa. Semuanya pun memilih untuk pergi dan kini tinggal kerajaan Maya dan keluarganya untuk menikmati amukan para dewa. Scene berlanjut di mana Pangeran Judge yang telah sampai di kerajaan dunia bawah. Di sana dia melapor kejadian yang terjadi di kerajaan TK kepada Ratu dan Raja Mistland. Nampaknya laporan Pangeran Judge telah membuat Raja Mistland menjadi bersemangat untuk berperang melawan kerajaan TK. Bagaimana ya nantinya nasib dari kerajaan TK? Scene selanjutnya di dalam kerajaan TK terlihat ada sangat banyak prajurit-prajurit yang bersiap-siap untuk dapat melindungi Maya dari amukan para dewa. Sementara itu, Maya sedang menguping apa yang ingin dibicarakan oleh ayah dan ibunya dan dia menggunakan tali yang dipegang oleh saudara-saudaranya. Namun karena kecerobohan saudara-saudaranya, tali pun terlepas dan Maya terjatuh tepat berada di tempat di mana ayah dan ibunya sedang berdiskusi. Di sini ayah dan ibunya menjelaskan tentang masa lalu Maya, yang mana ternyata dia adalah hasil hubungan gelap antara ayahnya dengan Ratu Mitch, dewa kematian. Scene berlanjut di mana terlihat ayahnya bersama dengan tentaranya untuk bersiap dapat menghancurkan gerbang agung untuk dapat mencegah para dewa masuk ke dunia manusia. Mereka berjalan melalui hutan hingga akhirnya sampai di tengah tanah lapang. Di tempat tersebut mereka melihat para binatang sedang pergi menjauh berlari seperti dikejar sesuatu. Tak lama setelah itu Raja Perang atau Dewa Mistland telah datang.
Maya yang sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan pasukan dan ayahnya, dia pun mengejar mereka ke tempat di mana pintu agung. Namun di dalam hutan dia terkejut melihat siapa yang menyeret ayahnya yang sedang terluka parah, dan diikuti oleh Pangeran Judge yang membawa senjata milik saudara-saudaranya. Mereka telah kalah dalam pertempuran melawan Raja Mislan. Upacara pemakaman pun dilangsungkan untuk menghormati para pejuang yang membela kerajaan TK. Tak lama upacara kematian pun telah selesai. Kini tersisa Maya yang berada di depan batu nisan para prajurit dan saudaranya. Di tengah kesedihan, tiba-tiba saudaranya mengeluarkan air mata emas yang memberikannya petunjuk tentang 3 prajurit legenda, yaitu Ayam Jantan, Tengkorak, dan Puma. Mengetahui petunjuk ini, Maya pun langsung mencari tahu tentang petunjuk itu. Hingga pada akhirnya dengan bantuan Sang Surya, Maya dapat mengetahui lokasi ketiga prajurit tersebut. Tak hanya itu, dia pun menyadari bahwa dia anak kecil yang harus memimpin mereka untuk menyelamatkan dunia. Sementara itu di dunia bawah, Raja Mislan telah kecewa karena kegagalan Pangeran Judge. Raja Mislan lalu memberikan satu kesempatan lagi untuk menangkap Maya dengan dibantu oleh Aca, Dewi Tato yang sepertinya menyimpan perasaan kepada Pangeran Judge. Scene berpindah tentang memperlihatkan rencana Maya untuk mengumpulkan semua prajurit legendaris. Rencana tersebut telah didukung oleh ibu dan ayah. Mereka juga memberi Maya baju perang dan senjata untuk mendukung petualangannya. Petualangan Maya pun dimulai. Maya berangkat bersama Chiappa untuk menuju ke Pulau Luna untuk menjemput prajurit Ayam Jantan. Namun di tengah perjalanan saat ia sedang beristirahat, Aca bertindak untuk membakar peta dan pembekalan Maya. Hal ini ia lakukan untuk melemahkan Maya sebelum berhadapan dengannya. Maya dan Chiappa menjadi putus asa karena mereka sudah tidak memiliki peta dan pembekalan. Mereka mencoba untuk berburu kelinci yang lewat, tapi mereka gagal. Dan semakin putus asa deh. Di tengah keputusasaan datanglah seekor rusa yang tubuhnya terbuat dari ranting membawa makanan untuk Maya. Tak lama datanglah Puts, seorang nenek yang misterius yang selama ini mengawasi Maya. Dan mereka pun berbincang-bincang. Tak lama setelah mereka berbincang-bincang, langit pun tiba-tiba menjadi gelap. Dan nenek Puts menyampaikan kepada Maya untuk memenuhi para ramalan dengan sebenarnya untuk mengikuti awan. Di saat yang sama muncul suara Acat yang ingin menakuti Maya. Namun Maya yang pemberani ini langsung menantang Acat. Pertarungan sengit di antara mereka pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya Maya pun dapat mengalahkan Acat. Maya pun melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti petunjuk Aput, dengan mengikuti awan. Tak lama ia sampai di pintu masuk Pulau Luna. Namun saat Maya ingin menyeberang, ternyata Acat masih hidup dan dia menyerang dengan panah ular berbisa si Maya. Hingga pengejaran Maya berakhir ketika Pangeran Jat telah menyelamatkan Maya. Dengan ini Maya pun dapat melanjutkan perjalanannya ke Pulau Luna. Sesampainya di sana, dia langsung mencari Dewan Penyihir. Namun saat dia menjelaskan tentang kebenaran ramalan, bukan dukungan yang ia dapatkan, namun para tawa yang telah dilakukan oleh para Dewan Penyihir. Maya terus berusaha untuk mencoba menjelaskan kepada Dewan Penyihir tentang kebenaran ramalan tersebut. Karena dia terus ditertawakan, akhirnya Maya tersulut emosi. Hal ini membuat keruh keadaan dan mereka pun berdebat lebih kencang lagi. Perdebatan berakhir saat Grand Kujang mengingat apa yang dikatakan oleh ayahnya tentang Riko. Ia mengarahkan Maya untuk mengajak Riko dalam petualangannya. Pun bergegas menemui Riko di Akademi Sihir di Pulau Luna. Namun saat dia sampai di Akademi Sihir, ternyata itu sudah hancur akibat kekuatan Riko. Merasa ditipu, dia pun kembali ke Dewan Sihir. Saat dia sampai, dia pun terkejut karena orang yang Grand Puja maksud adalah pria yang selalu mengikutinya semenjak dia sampai di Pulau Luna. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Riko pun mau mengikuti petualangan Maya. Mereka pun mulai melakukan perjalanan dengan mencari Aputs. Di tengah perjalanan, mereka pun sempat berdebat karena Riko mengatakan bahwa Maya tidak mengetahui kemana tujuan perjalanan mereka. Hingga akhirnya mereka menemukan 2 orang bocah yang bersedia mengantar mereka menuju kerajaan hutan. Namun ternyata Maya dan Riko dijebak oleh kedua bocah tersebut, yang ternyata mereka adalah Dewa Gempa dan Dewa Aligator yang menyamar. Pertempuran pun berlangsung dengan sengit. Namun sayang, Riko dan Maya terpojok hingga mereka terjatuh ke dalam lubang dan senjata mereka nyangkut di atas. Dengan keadaan begini, Riko merasa putus asa karena dia telah kehilangan tongkatnya. Sementara itu terjadi sebuah perdebatan antara Dewa Gempa dan Dewa Aligator.
Hal ini terjadi karena Dewa Gempa ingin mengorbankan Maya agar dia bertambah kuat. Sedangkan Dewa Aligator takut akan murkanya Dewa Perang. Perdebatan mereka menyebabkan gempa di sekitar tersebut. Gempa ini membuat Maya dan Rico mendapatkan sebuah jalan sehingga mereka bisa naik dengan akar. Namun saat Maya berhasil naik, dia pun langsung ditangkap oleh Dewa Gempa untuk dapat dikorbankan. Dengan kecerdasannya, Maya dapat membuat Dewa Gempa agar dapat menggerakkan batu-batu di sekitar tersebut agar masuk ke dalam lubang sehingga Rico bisa keluar dari dalam lubang tersebut. Akhirnya berhasil, Rico dapat keluar. Tetapi sayang, hal ini disadari oleh Dewa Gempa. Segera dia mengambil tongkat Rico dan mematahkannya. Melihat hal ini, Rico sempat putus asa kembali. Tetapi setelah ia melihat Maya yang mencoba menolongnya, dia bersemangat dan bertekad untuk menolong Maya. Di saat yang bersamaan, Dewa Aligator muak dengan kondisi ini. Ia bertekad untuk menyelamatkan Maya dan bertarung dengan suaminya sendiri yang ingin mengorbankan Maya. Tak lama setelah itu, Rico kembali dengan Chiappa untuk menyelamatkan Maya. Melihat hal ini, Dewa Gempa sangat marah dan mengejar mereka dengan sangat brutal. Karena kebrutalan tersebut membuat Dewa Aligator terjepit oleh bebatuan yang disebabkan oleh Dewa Gempa. Mengetahui hal ini, Maya bertekad untuk menyelamatkan Dewa Aligator. Dia pun harus berhadapan dengan Dewa Gempa. Dengan kerjasama yang epik dan bangkitnya kekuatan Rico, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Dewa Gempa dan berhasil menyelamatkan Dewa Aligator. Dengan begini, Maya berhasil menemukan prajurit ayam jantan dan berteman dengan Dewa Aligator. Setelah itu, dengan penjelasan dari arahan Dewa Aligator, Maya pun sampai di kerajaan hutan. Namun saat mereka sampai, bukan sambutan yang mereka dapatkan, namun serangan dari panah bius. Menjadi akhir dari cerita tentang petualangan Maya, dan kita akan lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga komen ya. Thank you.